Di video kali ini kita akan membahas materi dan contoh soal listrik dinamis fisika kelas 12 tentang energi dan daya listrik. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten fisika atau matematika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Nah, pada video yang sebelumnya, yaitu di bagian ketiga tentang listrik dinamis fisika kelas 12, yang bisa kalian lihat di link sebelah sini, kita telah membahas tentang konsep energi listrik dan daya listrik. Nah, secara spesifik, kita akan pakai persamaan-persamaan berikut untuk membahas bagaimana perubahan energi dan daya listrik menjadi bentuk energi yang lain atau sebaliknya. Nah, selanjutnya, kita akan membahas bagaimana perubahan energi dan daya listrik. Jadi energi dan daya listrik itu dapat dikonversi dari bentuk energi yang lain dan sebaliknya. Sebagai contoh, yaitu perubahan energi listrik pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, perubahan energi listrik pada PLTA itu bisa kita rumuskan secara matematis persamaannya dengan persamaan yang paling sederhana, yaitu W sama dengan efisiensi atau eta dikali energi potensial. Kalau energi potensial ini berarti kaitannya erat dengan ketinggian. Kalau kita pecah lagi, W-nya itu bisa jadi P kali T, dan energi potensial bisa jadi M kali G kali H. Nah, ingat lagi, hubungan antara massa jenis, dan volume. Massa itu kan rho kali volume ya. Jadi, efisiensi kali rho kali volume kali gravitasi kali ketinggian. Nah, kalau T-nya pindah ke bawah, di sini jadi V per T. V per T itu adalah debit. Ya. Oleh karena itu, kita bisa dapatkan persamaan daya listrik pada PLTA itu adalah efisiensi kali rho air ya, biasanya 1000 kali debitnya kali gravitasi dan kali ketinggian. Nah, ini keterangannya. W itu energi listrik dalam satuan joule, eta itu efisiensi, EP energi potensial. Nah, rho-nya itu kan 1000 ya, 1000 kg per meter kubik. Kalau gravitasi 10 biasanya, dan Q itu debit air, serta H adalah ketinggian. Selanjutnya, contoh yang lain itu adalah perubahan energi listrik menjadi energi kalor. Ya. Nah, energi listrik dapat diubah menjadi energi kalor suatu zat menurut persamaan Q sama dengan efisiensi dikali W. Q di sini adalah bentuk energi panas atau kalor, teman-teman. Jadi kita bisa uraikan Q-nya menjadi persamaan pada kalor aja, MC delta T kan. Nah, W-nya kita urai jadi P kali T, sehingga kalau ditanyanya daya, kita bisa peroleh P sama dengan M kali C kali delta T dibagi efisiensi kali T. Nah, delta T di sini adalah suhu, T di sini adalah waktu. Berikut ini keterangannya. Nah, Q-nya kalor ya, satuannya joule, jangan lupa. W itu energi listrik, satuannya joule. Kalau efisiensi nggak bersatuan. Kalau P daya, satuannya watt. T itu waktu dalam satuan second. Nah, besaran-besaran pada kalor juga silahkan diingat lagi, jangan lupa. M itu massa zat, biasanya sih air. Kalau C itu kalor jenis air itu 4200 joule per kilogram derajat Celcius, jangan lupa. Dan delta T itu adalah perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, sebuah panci listrik digunakan untuk mendidihkan 3 kg air bersuhu 4 derajat Celcius. Nah, jika diketahui hambatan elemen adalah 55 ohm, tegangan kerja 220 volt, kalor jenis 4200 joule per kilogram derajat Celcius, dan 80% energi listrik itu diubah jadi panas, maka waktu yang dibutuhkan air sampai mendidih adalah titik-titik. Nah, tulis dulu data-data yang diketahui. Kita punya apa aja? Ada massa air, ada perubahan suhu. Kalau mula-mula suhunya 4 derajat Celcius, ketika kita memanaskan air sampai mendidih itu suhunya kan 100 ya, berarti delta T-nya 96 derajat Celcius, teman-teman. Kemudian hambatan elemen, beda potensial, kalor jenis air, dan efisiensi. Artinya, ini adalah soal tentang hubungan antara energi listrik dan kalor. Jadi kita bisa pakai rumus yang Q sama dengan efisiensi kali W. Nah, Q-nya kita bongkar pakai M air kali C air kali delta T, perubahan suhu. Nah, ini sama dengan efisiensi kali V kuadrat per R kali T. Nah, W itu kan P kali T. P itu bisa kita ganti sama V kuadrat per R ya. Nah, substitusi aja data-data yang kita punya. Massa airnya kan 3, C airnya 4200, delta T-nya 96, efisiensinya 80%, kita rubah jadi 80/100.
kali 220 kuadrat per 55 kali T. Nah, yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan, berarti T-nya yang ditanya ya. Jadi kita hitung dulu ruas kirinya. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 1.209.600. Nah, yang ini adalah 700 T kalau kita hitung. Dan kita bagi aja. 1.209.900 dengan 704 itu kalau kita hitung hasilnya 1.718,18 second. Jadi jawaban yang tepat sini yang A, seperti itu. Contoh soal yang kedua. Air terjun setinggi 12 meter dengan debit 50 meter kubik digunakan untuk memutar generator listrik. Nah, jika 7,5% energi air berubah menjadi energi listrik dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka daya keluaran generator adalah titik-titik. Nah, tulis lagi data-data yang diketahui. Ada H, ketinggian 12 meter, berarti bakal ada energi potensial nanti yang terlibat. Q, debitnya itu 50 meter kubik per second ya, debit. Kemudian di sini efisiensinya 7,5% dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa pakai rumus yang tadi, yaitu P sama dengan efisiensi kali MGH. M-nya kita bongkar jadi Rho kali Q kali G kali H ya. Sebenarnya ini W gitu ya. W itu kan sama dengan P kali T. Nah, P kali T karena kita bagi T masing-masing ruas, nanti di sini M yang merupakan Rho kali V, kalau V-nya per T kan jadi Q. Jadi P sama dengan efisiensi kali Rho kali Q kali G kali H. Udah langsung aja pakai rumus ini. Nah, kemudian di sini kita substitusi data-data yang kita punya. Efisiensinya 7,5%, berarti 7,5 per 100 kali massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik. Q-nya itu 50, G-nya 10 dan H-nya 12. Ini kalau kita hitung berapa tuh? Ya, 450.000 watt, atau dengan kata lain kita bagi 1000 aja supaya jadi kilowatt. Jadi P-nya kita peroleh 450 kilowatt, sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang C, seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal energi dan daya listrik dinamis fisika kelas 12 kali ini. Berikut ini ada 3 soal latihan yang bisa kalian coba jawab. Silahkan kalian coba jawab di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.